Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma takarrara nuzuluhu utawi iki iku nerangaken barang takarrara kang wala-wali, kang bolak-balik, kang terulang-ulang apa nuzuluhu temurune ma. Jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa ayat atau surat dari Al-Qur'an yang turunnya itu enggak cuma sekali, beberapa kali turun itu. Ayat yang sama atau surat yang sama. Naam, zakara wis nutur sapa jama'atun segolongan minal ulama'i saking para ulama al-mutaqaddimina kang dhisik-dhisik wal mutaakhirina lan kang keri-keri. Jadi para ulama, baik ulama-ulama dulu mutaqaddimin atau ulama-ulama yang sekarang, yang baru-baru, semuanya sepakat. Mereka menyebutkan anna minal qur'ani ing sak temene iku setengah saking Al-Qur'an ma utawi ana barang takarrara kang bolak-balik apa nuzuluhu temurune ma. Para ulama menyebutkan bahwasanya di Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang turunnya beberapa kali. Kenapa hal tersebut terjadi? Walidzalika lan iku keduene mengkono-mengkono kang sinebut ma takarrara nuzuluhu hikamun utawi ana pira-pira hikmah. Hal tersebut mengandung beberapa hikmah. Apa? Minha iku setengah saking hikam at-tadhkiru utawi ngilingaken wal mau'izatu lan pitutur. Tujuannya atau hikmahnya adalah memberikan peringatan dan memberikan nasihat. Peringatan itu kan namanya peringatan, ya, mengingatkan orang yang berpotensi lupa. Makanya perlu diulang-ulang. Nasihat juga begitu, perlu diulang-ulang karena kita ini kebanyakan lupa. Ya contoh yang paling gampang, semua santri, semua murid tahu bahwasanya jam sekian itu masuk pelajaran kelas jam pertama. Jam sekian selesai pelajarannya. Masing-masing tahu di kelas ada jamnya, gurunya juga membawa jam, murid juga tahu jam. Tapi kenapa kok ada bel? Dan nggak ada orang yang protes. Wes ngerti jam sampai ini di bel isian. Ya enggak. Diterima aja. Kenapa? Ya memang diingatkan. Kita tahu jam sekian waktunya selesai, jam sekian waktunya mulai. Tapi kadang-kadang ya lupa, kadang-kadang ya larut dalam suasana, dalam pembahasan, perlu diingatkan. Bel di sekolahan, bel di tempat kerja dan lain-lain. Mengingat masalah peraturan, masalah ini. Nasihat juga begitu, jangan bosan-bosan dengar nasihat. Nah, wa minalan iku setengah saking hikam, tujuannya juga ada beberapa ayat yang turun beberapa kali. Apa? Wujudul muqtadi utawi onone perkara kang natrapi. Natrapi itu nuntut. Adanya sesuatu yang menuntut hal tersebut. Udah pernah turun tapi ada kejadian yang memang menuntut untuk jawaban yang sama dengan tempo hari. Maka turun lagi ayat yang sama tentang masalah tersebut.
Wa min halan iku setengah saking hikam izharu fadlin utawi nampakaken keutamaan zaidin kang ngeluwihi lil mutanazzali keduwene ayat kang den turunaken atau surat kang den turunaken. Kenapa diulang-ulang turunnya? Karena ada keutamaan yang lebih pada ayat tersebut atau surat tersebut. Jadi saking pentingnya sampai diulang beberapa kali. Wa qad dzakara lan teman-teman wis nutur sapa ba'duhum sebagian ulama anna min dzalika ing sak temene iku setengah saking mengkono-mengkono kang sinebut yani izharu fadlin zaidin ayatur ruhi apa ayat ruh wal fatihatu lan surat Fatihah wa suratul ikhlas lan surat al-ikhlas. Nah, ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwasanya ayatul ruh, ayat yang bahas tentang masalah ruh, begitu juga suratul Fatihah atau suratul ikhlas itu termasuk surat-surat yang beberapa kali turun. Kenapa? Karena menunjukkan di surat tersebut, di ayat tersebut ada keutamaan yang lebih daripada yang lain sehingga turunnya beberapa kali. Contohnya itu. Wa yajuzu lan wenang apa an yakuna yen tono apa tikrarun nuzuli apa bolak-balik temurun iku li faidati ikhtilafi harfil qiraati iku krana faedah perbedaane huruf bacaan. Fatanzilu mongko temurun apa al ayatu ayat marratan ing dalam siji ambalan ala harfin ing atase sak huruf wa marratan lan ing dalam siji ambalan ukhra kang weneh ala harfin ing atase huruf ghairihi kang sakliyane ala harfin yang awal itu harfin yang awal. Jadi ada kalanya memang beberapa kali turun tapi dengan bacaan yang enggak sama. Cara baca yang tidak sama. Kan kita tahu, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Artinya ada beberapa cara bacaan yang berbeda-beda, kalimat yang sama atau ayat yang sama, cara baca berbeda sampai 7 macam. Makanya ada para imam itu juga banyak kan, ada qurra'us sab'ah, ada bahkan sampai arba'ata asyar. Ada yang baca ya'lamun, ada yang baca ta'lamun, ada yang baca pakai imalah, ada yang baca pakai biasa sawa'un 'alaihim a'anzartahum, ada yang baca anzartahum. Ada yang matnya itu panjang, ada yang dibaca enggak panjang. Banyak contoh ini. Wala yab'udu lan ora atuh. Artinya enggak jauh kemungkinannya apa andakuna yen tono apa al-Fatihatu surat al-Fatihah iku nazalat temurun apa Fatihah marratan ing dalam siji ambalan bi harfi maliki yaumiddin kelawan huruf maliki yaumiddin wa marratan lan ing dalam siji ambalan bi harfi maliki yaumiddin kelawan nganggo huruf maliki yaumiddin. Bisa jadi kemungkinan besar Fatihah itu pernah turun dengan menggunakan maliki yaumiddin pakai panjang mimnya. Kemudian turun kesempatan yang lain dengan cara bacaan maliki yaumiddin. Itu. Nah, jadi hikmahnya seperti itu. Ada beberapa ayat atau surat yang beberapa kali Allah turunkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu bab iki, Mas.